kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tahu banyak yang menunggu-nunggu Bung Rocky dan Bung Rocky itu baru tiba lagi di Jakarta ya dari perjalanan kelihatannya trip tuh di NTT ya. Wah, panjang banget perjalanan baru tiba di Jakarta dan kita baru sempat bikin obrolan lagi dengan Bung Rocky. Bung Rocky, selamat datang kembali di Jakarta. Ya, masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan terakhir. Yes, oke. Dan ini menarik karena kemarin-kemarin kan kita membahas soal Hasto dengan Puan Maharani ya. Kalau sebelumnya Puan menyatakan tidak ada instruksi soal hak angket, sekarang akhirnya Hasto yang belakangan ini dia kenceng betul ya, kelihatannya mengkritisi keluarga Jokowi itu dia mengakui bahwa ini memang tekanan eh, apa dari sisi hukum itu sangat sangat kuat sekali untuk hak angket itu sehingga ya mungkin dia memaklumi kalau banyak juga di internal itu yang ya ini pengakuan terbuka lah yang mengakui bahwa ada tekanan terhadap internal itu berkaitan dengan masa-masa hukum dari Pak Jokowi dan kita kemarin kan udah langsung menuduh seperti itu aja ya Bung Rocky ya. Iya, di dalam ketiadaan konsistensi informasi dari PDIP, Hmm. karena Ibu Mega tetap diam, Hasto justru lebih progresif, Hmm. sementara Puan di antara mereka. Karena itu narasi yang kita keluarkan, ucapkan adalah problem di PDIP itu justru yang membahayakan demokrasi itu. Hmm. Karena kesempatan untuk menghasilkan kembali demokrasi melalui hak angket, itu memeriksa proses prosedur demokrasi selama pemilu, itu yang akan menunjukkan apa sebetulnya masalah utama bangsa ini sehingga gagal memenuhi kriteria-kriteria internasional dalam soal demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi kalau kita balik lagi pada upaya kita untuk mendorong supaya Indonesia di dalam keadaan papah secara demokrasi, justru PDIP punya peluang besar untuk mengaktifkan kembali ingatan publik bahwa partai ini, PDIP itu didirikan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak boleh tenggelam. Karena hanya melalui PDIP kita ingat pertentangan antara Ibu Mega dengan Presiden Soeharto. Dan PDIP itu dihajar habis-habisan, peristiwa 27 Juli berlanjut pada pengkerdilan PDIP, lalu PDIP bangkit menjadi partai yang dominan selama era reformasi. Nah sekarang kita lihat betapa PDIP akhirnya tenggelam kembali hanya karena tukar tambah kepentingan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substansial. Karena yang substansial adalah mempersoalkan kader dia sendiri yaitu Jokowi yang mengacak-acak konstitusi negeri dan melecehkan partai PDIP yang membesarkan dia. Kan itu intinya tuh. Kenapa kita ngotot? Bukan sekedar ngotot, menyadarkan pada Ibu Mega bahwa Ibu Mega itu bertanggung jawab untuk pemulihan demokrasi. Kenapa? Karena yang merusak demokrasi adalah PDIP yang melalui kadernya sendiri tuh. Ya, ya, ya. Dan ini saya kira ironi, bukan ironi ya, tragedi ya buat PDIP ya. Justru Ya, tragedi ya. ya di era ketika kadernya berkuasa ini kan harusnya musim panen lah ya akhir masa dari Pak Jokowi itu buat PDIP begitu untuk apa ya menangkan pemilu dalam jangka panjang justru malah yang terjadi suara dia turun dan kemudian calon presiden yang dia usung juga suaranya paling kecil gitu. Kemarin kita masih seolah-olah menganggap bahwa Jokowi merusak PDIP. Mhm. Dan karena itu kita anggap harusnya PDIP mempersoalkan Mhm. atau mengadili Jokowi sebagai perusak demokrasi. Tapi kalau PDIP tidak mau mempersoalkan Jokowi, itu artinya PDIP merusak Indonesia. Jokowi merusak PDIP, PDIP merusak Indonesia. Kan itu logika politiknya kan. Jadi demi upaya untuk mengingatkan bahwa PDIP bertanggung jawab terhadap kerusakan demokrasi di era Jokowi, maka PDIP justru mesti membersihkan tudingan sejarah itu atau cercaan sejarah itu melalui hak angket. Kan cuman itu satu-satunya cara PDIP untuk lolos dari teguran sejarah atau bahkan catatan hitam sejarah. Bahwa di era PDIP berkuasa, di era Presiden Jokowi yang adalah kader PDIP berkuasa itu semua indeks tentang politik itu turun. Indeks partisipasi politik, indeks legitimasi, indeks hak asasi manusia. Kan itu semua indeks yang menunjukkan bahwa ada bukan sekedar demokrasinya yang kualitasnya menurun, tetapi hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi itu dan memulihkan itu artinya balik lagi di awal reformasi kan. Jadi beban itu makin berat terutama karena PDIP tidak mau membantu publik Indonesia untuk menegur Jokowi melalui angket. Kan publik Indonesia minimal 62% melalui survei Kompas menginginkan Jokowi itu diperiksa, ditegur, atau maksimal dimaksulkan. Kan itu proses yang seharusnya dimengerti oleh politisi PDIP.
kira-kira yang ngerti adalah Hasto, tapi Hasto udah berupaya keras, akhirnya dia tiba juga pada semacam awal pesimisme tuh, bahwa banyak tekanan segala macam tuh. Memang kita mengerti bahwa konstruksi hukum untuk menghasilkan atau membuktikan bahwa angket itu bisa jalan, itu adalah upaya untuk saling percaya bahwa di ujungnya akan ada kesepakatan untuk pemaksulan. Kan itu kehendak publik. Tetapi oke lah, kalau kehendak itu memang mungkin masih memberatkan PDIP, minimal dibuka dulu ruang supaya publik percaya bahwa PDIP tidak akan menghalangi angket. Nah, kalau PDIP tidak mau memulai, itu artinya PDIP takut angket itu berubah menjadi pemaksulan. Itu artinya PDIP tidak mau memaksukan Jokowi. Itu artinya PDIP menyetujui semua kegiatan Jokowi yang merusak demokrasi. Kan begitu aja gampangnya. Tapi saya kira dengan pernyataan Hasto itu kan semacam pengakuan jujur kepada publik lah begitu ya. Kita akhirnya mendapat konfirmasi terhadap apa sebenarnya peta di internal PDIP. Jadi rasanya memang percuma juga kita kalau mendesak-desak PDIP. Kita yang justru kita dorong adalah coba selesaikan dulu lah urusan internal kalian ini. Kan begitu ya. Begitu banyak hal yang akhirnya mau disembunyikan oleh PDIP itu, terutama kasus korupsi yang kita tahu begitu banyak kader PDIP yang dijerat korupsi. Tetapi asumsi publik adalah ada hal yang lebih lebih dramatis korupsinya sebetulnya yang Hmm. menyangkut elit PDIP sendiri kan. Dan Hasto mungkin mencium itu dan menganggap bahwa kalau tentang saya oke, saya pasang badan. Kira-kira Hasto mau mengatakan begitu. Hmm. Karena tuduhan terhadap Hasto terutama soal apa namanya nih, Harun Masiku, Alih ya. lalu soal Puan segala macam, apalagi soal BTS kemarin itu, seolah-olah akan menjadikan Hasto itu sendirian Hmm. bertarung kan. Padahal Hmm. Hasto udah pasang badan sebagai sekjen PDIP itu. Hmm. Jadi kelihatannya bagi Hasto udah habis cara dia untuk menunjukkan bahwa dia tidak ragu. Yang ragu adalah Puan. Yang lebih ragu lagi adalah Megawati itu. Jadi makin lama orang juga melihat bahwa kalau begitu Hasto mundur aja sebagai sekjen kan. Karena buat Hmm. apa dia mewakili kepentingan Wong Cili sementara petingginya sendiri itu adalah Puan dan Ibu Mega, seolah-olah menunggu sinyal yang lebih konkret. Ya udah, paling konkret adalah dukungan guru-guru besar, paling konkret dukungan LSM, paling konkret dukungan buruh kan. Apalagi yang mau ditunggu tuh. Nah, kalau nggak ada lagi yang mau ditunggu, itu artinya Jokowi memenangkan kembali tukar tambah politik dengan PDIP. Saya kira itu yang dimaksud oleh Hasto. Atau jadi Hasto mau kasih sinyal bahwa ya Ibu Mega dan Puan itu masih ada di bawah pengawasan psikologi Jokowi itu. Apa intinya pengawasan psikologi itu? Ya tukar tambah kasus pasti. Oke, tapi setidaknya sebenarnya dengan pernyataan pengakuan semacam pengakuan terbuka dari Jak Hasto dan kemudian sikap dia yang tetap kencang terhadap Jokowi. Karena sekarang ini kalau saya amati dia beredar tuh dari satu podcast ke podcast lain gitu bicara tentang bagaimana mereka ditipu oleh Jokowi dan yang terbaru dalam sebuah forum dia menyamakan Gibran itu dengan sopir truk yang menyebabkan apa tabrakan beruntun di pintu tol Halim itu kan menarik sekali karena analoginya pas gitu karena ini memang sama-sama di bawah umur sebenarnya kan gitu dan tidak punya izin sebenarnya. Di kemampuan Hasto untuk melihat fakta dan menyimpulkan bahwa memang tidak pantas Gibran ada di situ. Hmm. Bahkan udah sampai pada netizen itu kalau mau olok Gibran itu Hasto sendiri pasti malu tuh. Pernah punya kader seperti Gibran tuh. Hmm. Tapi Puan tidak merasa malu. Ibu Mega mungkin lebih bijak atau bukan lebih bijak, berupaya untuk bijak mengatasi ketegangan internal minimal antara Hasto dan Puan atau anak putra lain dari Ibu Mega atau faksi lain. Tetapi kesimpulan umum kita adalah bahwa Megawati menghendaki tidak ada pemaksulan kira-kira itu tuh. Walaupun memang tidak harusnya ada pemaksulan. Yang penting publik mau tahu apa yang menyebabkan Jokowi begitu ambisi, begitu angkuh dan begitu percaya diri untuk merusak PDIP, untuk merusak demokrasi Indonesia, Hmm. untuk memungkinkan dinasnya berkembang terus sampai tiga periode ke depan. Kan itu yang sebetulnya kita mau awasi supaya hak angket ini memberi teguran pada Jokowi supaya berhenti dengan ambisimu yang kacau itu kan. Kan cuma itu tuh. Hmm. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa ucapan Hasto itu menunjukkan bahwa Hasto akhirnya bukan dia sekedar sadar, tapi dia melihat kerugian mungkin lebih lebih besar pada partai politik dibandingkan dengan apa yang akan diucapkan partai politik PDIP maksudnya Hmm. dengan apa yang mungkin terjadi ketika angket itu betul-betul dijalankan. Ya,
Tetapi publik sekarang kelihatannya mungkin dengan melihat peta di parlemen itu, orang lebih berharap itu ya sekarang ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ada harapan seperti kita bahas kemarin karena konfigurasinya yang berubah. Dan kemudian justru diharapkan mungkin justru sekarang berbalik. Nanti teman-teman di DPR itu dapat energi itu dari Mahkamah Konstitusi. Kira-kira gitu situasinya sekarang yang saya baca. Itu namanya juga pengecut sebetulnya kan. Jadi seolah-olah hanya karena Mahkamah Konstitusi memberi sinyal, maka PDIP agak berani untuk memulai angket. Padahal sebetulnya angket itu diperlukan supaya ada jaminan bahwa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi akan paralel dengan apa yang akan dibicarakan di isunya, akan sedalam dengan apa yang akan dibicarakan di panitia angket. Jadi sebetulnya tunggu menunggu itu menunjukkan bahwa PDIP sebetulnya yang takut. Justru Mahkamah Konstitusi yang sekarang kelihatan lebih berani daripada PDIP. Padahal Hmm. PDIP adalah uh, sedang memaki-maki Mahkamah Konstitusi kan yang meloloskan Gibran tuh. Jadi kelihatan betul betapa PDIP itu akhirnya jadi pengecut juga. Akhirnya kita mengucapkan itu Ya. sebagai institusi dan kerja keras Hasto akan terhalang juga oleh ketidakmampuan Ibu Mega untuk mengatasi konflik di dalamnya tuh. Saya lihat sampai sekarang tuh Ibu Mega tetap berupaya untuk balancing aja tuh. Hasto memang tidak dilarang untuk bicara, tapi pikiran Puan juga beredar kemana-mana dan Ibu Mega menunggu sinyal dari Mahkamah Konstitusi. Disitulah kita tentukan bahwa ternyata determinasi dari Banteng ini tidak segala yang dibayangkan orang bahwa kalau dia dilukai dia akan marah tuh. Ternyata bantengnya udah dilukai, udah berdarah-darah oleh seseorang yang 9 tahun dielulukan oleh partai itu. Ternyata nggak bisa bikin apa-apa juga tuh. Ya sudah, tenggelamkan aja sebetulnya citra Banteng sebagai pemilik kedaulatan dan penegak Wong Cili. Kan hanya itu kesimpulan publik tuh. Dan sayang sekali bahwa justru di era di mana kesempatan PDIP untuk memuliakan kembali Soekarnoisme, menunjukkan kembali arah sejarah yang setara dengan yang diperjuangkan oleh Bung Karno, ternyata hilang hanya karena 2 surat sprindik tentang Puan mungkin masih ada di kantong Jokowi. Ya, tetapi gini, kalau kita lihat ya, Bung Rocky, apa yang dilakukan oleh Hasto, kemudian juga pada waktu unjuk rasa di DPR itu, bahkan kemudian mereka, para anggota fraksi PDIP yang di DPR itu datang Menyambut. keluar, melakukan orasi, dan mengajak mereka bicara ke dalam ruangan di gedung MPR DPR. Sebenarnya kita masih punya harapan gitu terhadap PDIP itu gitu. Hanya saja, makanya saya tadi menyampaikan, coba diselesaikan dulu ini persoalan tarik-menarik internalnya itu, kan gitu. Tetap ada lampu hijau, Mas. Kita masih lihat bahwa oke, ini mungkin waktu 2-3 hari ke depan itu akan ada kesepakatan bulat akhirnya. Hmm. Karena pertaruhan Hasto itu udah terlalu jauh tuh. Ya, Walaupun saya suka jengkel pada Hasto karena dia pernah laporin saya ke polisi itu. nah, Tetapi untuk hal-hal yang dalam upaya untuk memperbaiki bangsa, saya akan mendukung Hasto tuh. Jadi nah, tetap kita butuh sebetulnya kedewasaan tuh. Bahkan mereka yang tadinya memusuhi PDIP berbalik untuk memberi semacam simpati karena udahlah ini soal PDIP bisa kita selesaikan nanti. Tetapi soal Jokowi mesti diselesaikan sekarang. saya Karena kira kalau iya. tidak tuh Jokowi akan masuk kembali dengan memberi semacam pretext bahwa PDIP aja gue taklukin, apalagi Golkar, apalagi partai-partai yang lain. Kan justru PDIP harus bantu iklim politik kita supaya Jokowi tidak dengan kapasitas dia yang tinggal tersisa itu masih mau menekan selain PDIP adalah Golkar atau P3 atau macam-macam lah. Jadi Ya, kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi kalau PDIP tidak kasih sinyal bahwa dia akan habis-habisan untuk memaksulkan Jokowi. ya, dan memang waktunya kita melupakan ya perbedaan-perbedaan, bukan hanya perbedaan, pertikaian kecil lah kalau kita sebut begitu ya. Karena kalau personal kita kan pertikaian kecil dibandingkan dengan negara ini gitu yang Bung Rocky ya. Untuk kepentingan lebih besar begitu ya. Dan semua energi anak bangsa ini mesti disatukan ya untuk menghadang Jokowi dan keluarganya gitu. Ya, itu sebetulnya common enemy kita adalah Jokowi dan keluarganya itu. Ya. Kalau mau dianggap musuh saya siapa ya PDIP lah. Wong saya mengajar di Megawi Institute 4 tahun tapi dilaporin sama PDIP apa nggak kurang ajar PDIP itu. Tetapi Ya, saya nggak hitung itulah. Saya anggap bahwa ya, ya itu konsekuensi dari pragmatisme politik. Tetapi hmm, soal nilai, soal value, tetap saya akan membela mereka yang berupaya untuk menegakkan demokrasi. Nah PDIP tetap saya ingin tunjukkan bahwa Anda punya sikap yang setara dengan sikap Presiden Soekarno dan bahkan Soekarno ketika muda berhadapan dengan tuduhan Belanda bahwa dia berupaya untuk menggalang kekuatan
dibuktikan oleh Bung Karno bahwa dia menggalang kekuatan untuk Indonesia merdeka tuh, bukan untuk kepentingan yang lain kan. Jadi otonomi PDIP harusnya masih tertinggal tuh. Karena itu saya tahan dendam saya pada PDIP. Kalau saya masih dendam sama PDIP, mah nggak bakal saya dukung PDIP ya. Mari kita sama-sama grogoti partai itu tuh. Tetapi saya menghitung bahwa musuh kita bukan PDIP, bukan Hasto, bukan Puan, bukan Megawati itu, bahkan bukan Prabowo. Musuh kita adalah arogansi dari seseorang yang diberi mandat oleh masyarakat sipil tapi berubah menjadi arogan tuh, berubah menjadi tiran, yaitu Joko Widodo. Kan itu intinya tuh, bukan Joko Widodo sebagai kepala keluarga tapi sebagai kepala negara yang tidak tahu bahwa dia itu dipilih secara demokratis dan harusnya udah selesai ikut campur untuk membesarkan keluarganya. Kalau Indonesia ini tidak didirikan untuk sebuah keluarga. Dan itu pengalaman kita dengan Pak Harto sebetulnya. Dan Pak Harto justru kasih contoh yang baik kenapa Jokowi mau melampaui arogansi Soeharto. Itu soalnya. Berarti dari awal Jokowi itu memendam keinginan untuk jadi raja di Indonesia. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya. Yes. Yes.